Hello guys, welcome back to my channel, channelnya para pekerja kreatif dan juga freelancer. Ketemu lagi dengan aku, Rio Purba. Nah, jadi di video kali ini, aku bakal kasih beberapa tips buat teman-teman UMKM atau yang punya bisnis atau yang punya online shop, gimana teman-teman bisa sukses dari sosial media. Nggak percaya? Ini beberapa contoh bukti teman-teman UMKM atau yang online shop itu bisa sukses gara-gara sosial media. Nah, jadi di video ini aku bakal bahas apa sih manfaat dari sosial media, terus tips-tipsnya, dan nanti juga aku bakal praktein langsung gimana cara buat konten yang gampang dengan software desain. Nanti kita pakai yang mana komputer? Ini atau ini? Ini. Ini apa? Komputer. Komputer. Kok kecil mini gini? Dicoba aja. Ya udah. Kalian bayangin cuy, punya komputer segede ini, tapi CPU-nya sekecil ini cuy. Gokil nih, gokil. Yaudah, kita mulai aja topik kita kali ini, di video kali ini. Sambil nanti kita akan lihat bagaimana perangkat yang kecil ini bisa punya banyak manfaat buat freelancer dan juga UMKM. Check it out aja. Gokil, gokil, gokil. Nah, sebelum kita bicarakan tips dan trik bermain sosial media, mari kita bicarakan dulu apa sih keuntungan dan juga manfaat bagi pebisnis kecil dan juga UMKM bermain sosial media. Manfaat yang pertama, kita jadi lebih mudah memasarkan produk dan jasa yang kita tawarkan. Misalnya nih, teman-teman punya usaha sepatu, dan sepatunya ini produknya ada 10 jenis. Teman-teman tinggal buat aja postingan yang membicarakan atau memperlihatkan tentang 10 jenis sepatu kalian. Atau misalnya teman-teman desainer atau punya jasa servis lainnya. Dan di desain kalian itu punya banyak paketan. Misalnya logo kah, atau desain website kah, atau yang lainnya. Teman-teman tinggal buat postingan di sosial media kalian yang mengatakan bahwa kalian punya 10 jasa paketan desain. Simple kan? Atau let's say teman-teman punya 5 bisnis yang berbeda. Misalnya jasa desain, jasa programming, kemudian jual makanan ringan, jual minuman ringan, dan juga jasa catering. Nah, ini 5 jenis usaha yang berbeda, tapi teman-teman dengan sosial media, kalian tinggal buat 5 akun yang berbeda untuk masing-masing bisnis kalian dan lebih mudah memasarkan produk ataupun jasa kalian. Nah, manfaat kedua, lebih mudah mendapatkan customer baru. Karena apa? Karena hampir semua masyarakat kita atau orang-orang Indonesia itu memiliki sosial media atau memakai sosial media secara aktif. Kalian tahu nggak? Indonesia itu salah satu negara yang orang-orang atau masyarakatnya itu paling aktif bermain sosial media di dunia loh. Bayangkan teman-teman. Jadi kita bisa mendapatkan potensi customer yang sangat-sangat besar. Manfaat yang ketiga, lebih mudah dan cepat mengetahui feedback yang positif maupun negatif dari customer kita yang telah membeli produk ataupun jasa kita. Nah, dengan adanya sosial media, customer kita jadi lebih mudah mendapatkan kita atau memberikan laporan atau memberikan feedback, saran mengenai produk ataupun jasa yang telah mereka beli. Manfaat keempat, bisa meningkatkan brand awareness dan melakukan promosi dengan biaya yang minim. Kalian tahu kalau konten kalian itu viral atau banyak yang nonton atau banyak yang nge-share atau banyak yang nge-likes, itu secara tidak langsung kalian bisa melakukan promosi yang besar
tapi dengan biaya yang gratis ya. Nah, tapi pertanyaan sekarang, gimana sih cara buat konten yang bagus untuk disebarkan di sosial media dengan tujuan berjualan atau berbisnis? Menarik untuk dibahas. Yuk langsung kita bahas saja. Nah, tips untuk sosial media pertama yaitu YouTube. Nah, di awal teman-teman silakan buat konten berbentuk video singkat sekitar 2 menit atau 3 menit aja yang membahas tentang produk kalian, cara pemakaiannya atau penggunaannya, kemudian kelebihannya atau keunggulannya dibandingkan produk-produk sejenis. Ya pokoknya konten video seputar produk kalian. Dan usahakan untuk terus update konten video kalian ya. Ya seminggu sekali, 2 minggu sekali, atau paling tidak sebulan itu, tiap bulan itu harus ada video-video baru lah. Dan karena YouTube itu SEO based platform, jadi usahakan judul dari video-video kalian itu menggunakan keyword-keyword yang sering dicari orang atau diketik orang di kolom pencarian. Misalnya kalian menjual kopi, coba ketik di pencarian YouTube cara membuat kopi. Nah, rekomendasi yang muncul di pencarian ini adalah keyword-keyword yang paling banyak dicari dan diketik orang. Jadi kalian bisa menggunakan keyword-keyword ini di judul kalian. Misalnya di sini kita bisa tahu keyword kopi susu dan kopi ala cafe itu cukup banyak dicari. Nah, kita bisa buat judul cara membuat kopi susu ala cafe dengan kopi XYZ. Misalnya nih nama kopi kalian itu atau produk kalian adalah kopi XYZ. Nah, ini tips sederhana tapi ngaruh banget di YouTube. Tips sosial media yang kedua adalah Instagram. Nah, Instagram ini soal visual ya teman-teman. Jadi usahakan konten-konten yang kalian upload di Instagram itu visualnya itu menarik untuk dilihat. Baik berbentuk foto maupun video. Nah, jangan lupa juga buat caption yang menarik dan usahakan mengajak orang lain atau followers kalian itu meninggalkan komentar di setiap postingan kalian. Karena Instagram itu engagement based platform. Artinya semakin banyak orang yang berinteraksi dengan konten-konten kita, semakin Instagram akan menyebarluaskan konten kita ke lebih banyak audiens lagi. Nah, jadi tipsnya teman-teman silakan akhiri caption kalian tuh dengan tanda tanya atau kalimat tanya ya, supaya orang-orang atau followers kalian tuh tertarik atau terbujuk untuk meninggalkan komentar atau jawaban di kolom komentar kalian. Jangan lupa juga gunakan hashtag-hashtag yang sesuai dengan produk ataupun jasa yang kalian jual. Nah, tipsnya utamakan hashtag-hashtag yang jumlah postingannya itu sedikit ya, supaya teman-teman postingan kalian tuh bisa lebih bersaing di antara postingan-postingan lainnya yang di dalam hashtag tersebut. Jadi intinya aktif update konten dengan visual yang menarik terus ya. Kemudian jaga interaksi dengan setiap audiens, baik itu membalas komentar ataupun membalas DM-DM yang masuk. Tips sosial media ketiga adalah TikTok. Tapi mungkin di antara kalian banyak yang bilang, "Bang, aku kan nggak pandai joget." Eits, tunggu dulu teman-teman. TikTok yang sekarang nggak kayak TikTok yang dulu. Udah beda. Di TikTok sekarang kita bisa buat konten apapun yang kita mau, termasuk buat konten promosi produk ataupun jasa yang kita jual. Tapi harus tetap kreatif. Nah, ini dia beberapa tips utama yang teman-teman bisa praktekkan di TikTok. Tips yang pertama, teman-teman bisa ikutin tren yang sedang berlangsung di TikTok. Teman-teman silakan buka halaman Discover yang ada di aplikasi TikTok. Kalian bisa lihat tren apa aja yang sedang hype nih, yang sedang banyak diikuti oleh teman-teman ataupun user-user yang ada di TikTok. Kemudian, coba ikutin salah satu trennya, tapi sesuaikan kontennya dengan produk yang kalian jual. Jangan lupa juga gunakan tagarnya ya teman-teman. Selain tagar atau hashtag, jangan lupa juga untuk menggunakan lagu yang sedang tren. Teman-teman bisa lihat lagunya itu ketika teman-teman klik salah satu kontennya. Nah, di bagian bawah tuh ada judul lagunya yang teman-teman bisa gunakan. Nah, tips terakhir, konsisten terus untuk buat videonya teman-teman. Nah, itu dia tipsnya teman-teman bisa sukses dan manfaatin sosial media untuk berbisnis ataupun berjualan. Tetapi yang namanya bisnis atau jualan di sosial media kan perlu komputer ya. Perlu komputer untuk ngedit kontennya, desainnya, terus ngedit-ngedit videonya. Nah, gimana tuh ya? Apalagi buat teman-teman yang masih bisnisnya kecil, UMKM-nya masih kecil, belum punya toko yang besar. Kalau kita beli komputer lagi harus punya space gitu ya. Terus aduh ribet deh ya kalau beli komputer lagi. Gimana ya? Nah, tenang teman-teman. Sekarang udah ada Intel NUC mini komputer yang bisa kita andalin. Cara hidupinnya cukup gampang ya. Kita hanya butuh kabel HDMI seperti ini yang bisa kita beli di marketplace online harganya 10 ribuan doang.
kemudian sediakan keyboard dan mouse, dan tinggal colokin Intel NUC-nya ke monitor atau TV yang kita punya. Tapi komputer mini kayak gini, apa bisa dipakai untuk kerja, ngedit konten, ngedit video, dan lainnya? Menarik untuk dicoba. Nah teman-teman, jadi sekarang kita bakal cobain Intel NUC ini bisa dipakai nggak untuk buat konten, untuk ngedesain konten. Ya, jadi kali ini kita pakai software Adobe Photoshop. Adobe Photoshop bukan software yang ringan ya, tapi juga nggak terlalu berat. Jadi kita bakal cobain aja, bisa nggak kira-kira kita ngedesain di sini. Langsung aja yuk. Jag minns den tid du gav mig life billar jag. Nu vill jag kunna ge tillbaka allt jag inte kunna ge förut. Det finns ingen annan där som kan stå här by my side, oh why. Sättet du rör på det får mig att dö för dig baby. För de här yardis, de vill ju bara dra ner oss. Men du är fett och vanlig. Och det jag lägger av min tid, jag vill ha dig. Du får mig känna safety. Jag kan nog leda baby. Och jag kommer aldrig ändra mig. Nah teman-teman, ini udah jadi ya, cuman untuk mempersingkat waktu kita cuman buat 2 swipe aja ya. Kalau teman-teman mau lanjutkan sampai ke swipe ke 10 terserah ya, maksimal itu ada 10 swipe atau 10 slide. Nah kalau udah selesai, anggap aja udah selesai, teman-teman klik di sini. Di sini ada crop tool kan, di sini teman-teman klik lama, kemudian di sini ada slice tool. Oke, slice tool gunanya ini untuk memotong grid post kita atau swipe post kita. Teman-teman tinggal drag aja, drag sampai ke garis batasnya, teman-teman. Seperti ini ya. Kalau udah, dilepaskan dragnya. Nah, ini secara otomatis postingan kita sudah terbagi 2. Kalau teman-teman ada 10 postingan ya, teman-teman silahkan lanjutkan slice-nya mulai dari pertengahan yang batas kedua sampai batas ketiga sampai batas keempat dan selanjutnya ya, teman-teman. Nah, kalau udah semua, teman-teman tinggal klik file, kemudian export, kemudian di sini ada save for web ya, klik aja save for web. Nah, jadi teman-teman aktifkan di sini ada slice select tool, teman-teman bisa pilih nih. Nah, jadi udah terbagi 2 otomatis ya teman-teman. Nah, jadi kemudian untuk tipe filenya ini kita pilih JPG aja, JPEG. Kemudian udah semuanya oke, udah bagus, tinggal di save aja. Oke, setelah selesai kita buka foldernya, sudah ada 2 postingan swipe post. Oke, dan ini menyambung ya, menyambung atau bahasa desainnya itu seamless ya. Oke, udah bisa kita posting di Instagram kita. Oke, jadi silahkan buat konten-konten edukatif seperti ini yang berhubungan dengan produk atau jasa kita. Di sini salah satu mereknya atau brandnya itu Rumpi Design ya, tempat komunitas desain. Jadi konten yang dibuat ya harus seputar desain. Kalau teman-teman punya produk atau jasa seputar makanan, silakan buat konten edukatif seputar makanan. Oke, itu aja. Berarti udah terbukti nih, Intel NUC bisa dipakai untuk ngedesain dan nggak ada masalah sama sekali cuy. Nggak nge-lag cuy. Ini lancar-lancar aja. Gokil nih Intel NUC nih. Nah, gimana? Keren nggak nih komputer mini Intel NUC-nya? Buat teman-teman freelancer atau business owner, ya pemilik bisnis kecil maupun UMKM yang tertarik, yuk kita bahas tentang komputer mini Intel NUC ini. Tapi karena ini bukan channel review, kita coba bahas sedikit aja ya tentang mini PC Intel NUC ini. Intel NUC yang aku beli ini pakai Core i5, tapi Intel menyediakan NUC dari prosesor Celeron Core i9. Wah, keren nggak tuh? Bisa dipilih sesuai kebutuhan kalian masing-masing ya. Dengan bentuknya yang mini, membuat Intel NUC bisa diletakkan di mana aja. Dan ini tuh beneran ringan banget teman-teman, jadi kalian bisa bawa kemana aja nih. Bahkan nih ya, Intel NUC ini bisa ditempelkan di bagian belakang monitor aja. Karena saat kita beli, itu di dalam boxnya ada dikasih bracket atau kerangka untuk menempelkan Intel NUC-nya di belakang monitor ataupun TV. Nah, jadi kalau ada pameran, nggak usah ribet-ribet bawa komputer lagi nih. Tinggal tempel Intel NUC-nya ke belakang monitor atau TV, dan jadi deh digital signage yang menarik untuk dilihat para pengunjung ataupun pembeli saat kita melakukan pameran usaha. Jadi kita bisa tampilin langsung produk kita di monitor ataupun di TV saat pameran atau saat berjualan. Atau buat teman-teman yang berjualan di mall ataupun di outdoor ataupun di cafe,
Nah, bisa juga nih memanfaatkan Intel NUC ini dan langsung ditempelkan di monitor ataupun di TV tempat usaha kalian. Bisa nih jadi alternatif brosur yang kemungkinan besar lebih banyak berakhir di tempat sampah dibuang oleh pengunjung. Nah, ini ada juga kelebihan yang aku yakin semua orang pasti suka banget. Jadi, mini PC Intel NUC ini hemat listrik banget karena hanya membutuhkan daya 10 watt aja. Coba bandingin dengan PC biasa yang membutuhkan daya sekitar 200 watt lebih. Wow, secara nggak langsung kita udah ikutin gerakan Go Green karena hemat listrik nih teman-teman. Selain hemat listrik, Intel NUC juga dilengkapi dengan Wi-Fi 6 yang pastinya membantu kecepatan internet jadi lebih lancar. Nah, jadi buat teman-teman yang tertarik dengan mini PC Intel NUC ini, Intel menyediakan dua tipe opsi, yaitu tipe barebone dan juga L10. Jika kita memilih opsi barebone, maka Intel NUC yang kita terima itu tidak termasuk RAM, storage, konfigurasi, maupun OS. Ya, bahasa lainnya kita beli kosong ya teman-teman. Tapi yang aku beli ini tipenya L10, yaitu Intel NUC yang pokoknya udah lengkap semua lah. Pokoknya kita tinggal pakai di rumah langsung colokin ke TV aja teman-teman. Nah, yang paling mantapnya Intel NUC ini punya garansi 3 tahun ganti baru cuy. Wow. Jadi kalau misalnya ada kerusakan di bagian dalam atau di motherboardnya atau di mesinnya saat kita sudah pemakaian dalam waktu 3 tahun, itu diganti baru cuy, langsung sama pihak Intelnya. Kalau kalian ngerasa spesifikasi RAM dan SSD yang ada di NUC ini kurang, kalian bisa upgrade sesuai kebutuhan kok. Bisa konsultasi langsung ke toko komputer pilihan kalian. Kalau kalian mau beli atau pengen lihat-lihat aja dulu, bisa langsung ke toko langgananku aja ke komputermedan.com atau cek linknya di deskripsi di bawah video. Nah, itu aja sedikit tips buat teman-teman UMKM atau pelaku bisnis dalam memanfaatkan sosial media ya, dan juga review singkat mengenai Intel NUC. Semoga bermanfaat ya teman-teman. Terakhir, sebagus-bagusnya karya ada aja yang nggak suka. Sejelek-jeleknya karya atau desain, tetap ada aja orang yang suka. Jadi mau desain kalian bagus, karya kalian bagus atau jelek, jangan pernah takut berkarya. Aku Rio Purba, see you guys on the next video. I'm in the game, I was on the bench. First I was renting, now I'm collecting rent. First it was the Beamer, now I want the Benz. Spending all the back like here I go again. Outside says the chirp, now the camera phone. Told you I'ma make, keep the channels on. Why you acting different when the camera's on? Why you acting different like your paper long? 8-day wake up.